Oke, nama saya Junior Saga. Saya di sini selaku Ketua PPI Badung. Dan mungkin di samping-samping saya bisa memperkenalkan diri sendiri. Mungkin dari Kak Ari dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ikutu Arisa Stika. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Badung periode 2019-2024. Mungkin Lanjutkan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Igede Surgunawan. Teman-teman bisa memanggil saya Sugun atau Surya. Pada kesempatan ini dipercaya sebagai Wakil 2 PPI Badung periode Kabinet Karya Raya sama Junior dan Kak Ari tadi. Oh ya Kak, kan kemarin sempat dengar berita tuh ada gimana sih pendapat kakak sempat dengar berita tentang 2017 Agustus yang tahun ini mau ditiadakan dan sekarang tiba-tiba jadi. Menurut kakak ini gimana sih pendapatnya kalian kalau mengenai tentang hal tersebut? Junior dulu. Ya, Junior. Oke, karena diberikan amanat menjawab pertama. Jadi untuk informasi kemarin ya, yang simpang siur yang kemarinnya dinyatakan bahwa pengibaran ya khususnya ditiadakan dan sekarang jadi pengibaran, itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa sih yang diambil langkahnya, karena seperti yang pernah saya katakan juga bahwa 17 Agustus ini bukan momen biasa. 17 Agustus ini adalah momen kemerdekaan dari Republik Indonesia. Ya, walaupun di tengah pandemi saat ini pasti ada solusi dan cara lain bagaimana kita tetap melaksanakan atau memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Dan mendengar hal tersebut, pengibaran itu jadi, saya merasa sangat senang, bahagia, karena selaku Paskibraka sendiri itu adalah momen di mana saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu sih momennya, pasti mendengar hal tersebut yang awalnya batal menjadi diberikan keputusan untuk tetap melaksanakan upacara, itu sangat luar biasa sih bahagianya, walaupun sederhana mungkin. Terus biarpun pengibaran tahun ini tuh beda dalam artian kita pakai 6 orang kan kayak itu. Ya betul. Biarpun sederhana tapi tetap makna dari pengibaran dan penurunan tersebut berjalan dengan lancar kayak itu sih. Jadi berkurangnya peserta mungkin bukan peserta sih, Paskibraka pada tahun ini yang akan mengibarkan sebanyak 6 orang tidak astungkara, tidak mengurangi makna juga, biar tidak gara-gara pandemi jadinya kita kurang memaknai 17-an. Kan 17-an bukan hanya sekedar seremoni kita merayakan, tapi ada makna istilahnya, biar kalau bagi seorang paskibraka itu pasti menumbuhkan rasa semangat mereka, mungkin entah mereka nanti setelah jadi paskibraka mau mengejar cita-cita dan sebagainya gitu, untuk bangsa dan negaranya gitu, seperti itu. Jadi terkait juga untuk peserta ya, mumpung kita membicarakan peserta, jadi di awal itu khususnya di Kabupaten Badung, jauh sebelum pandemi itu mungkin dari dinas atau instansi terkait itu sudah merancang dan menjalankan sistem seleksi. Apalagi kita sudah sempat turun sebelumnya ke sekolah-sekolah untuk mencari bibit yang unggul agar nantinya bisa mewakili Badung ke nasional seperti itu. Nah, tapi kita sebagai manusia tidak tahu ke depannya seperti apa, dan terjadilah pandemi seperti ini yang mungkin untuk adik-adik calon yang kemarin sudah terpilih dalam seleksi ke sekolah-sekolah, mungkin untuk sementara jangan berkecil hati, masih banyak jalan lagi yang lain untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama yang sudah memasuki kelas 3 SMA atau bisa dibilang sekarang kelas 12 SMA. Itu kan tidak mungkin lagi menjadi seorang paskibraka, tapi jangan berkecil hati, lakukan yang terbaik di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Nah, kemarin adik-adik SMA kan banyak tuh yang udah mempersiapkan diri, ada yang sudah mulai latihan lari, push up, pull up, sit up dan sebagainya, seperti
tes-tes yang nanti akan kita laksanakan ketika melakukan seleksi paskibraka. Jadi seperti yang disampaikan junior, jangan berkecil hati, masih ada tahun depan Sungkara sudah bisa gini, Kembali udah normal. ada vaksinnya, udah ada obatnya untuk COVID ini, jadi kita bisa lakukan penyebaran seperti biasa Sungkara tahun depan. Singkat aja, tetap semangat. Untuk yang udah diseleksi tetap semangat. Masih banyak cara yang lain lagi seperti itu. Kalau untuk ini Kak, keluh kesahnya selama menjadi pengurus apa aja sih yang udah dialami kesahnya? Keluh kesah. Belum sampai setahun. Nanti Ya untuk pertama kali itu menjabat. berkali. Oke, kalau tak ya. Jadi kalau untuk pengurus ya, selaku ketua sendiri sih di sini saya sampaikan yang pertama untuk seluruh anggota PPI Badung. Jadi organisasi ini ketika saya menjadi ketua itu bukan berarti organisasi ini milik saya sendiri seperti itu. Tetap organisasi ini milik semua. Tetapi mohon izin saya untuk memimpin rekan-rekan bagaimana nanti kebijakannya seperti itu. Dan dalam kebijakan saya pun berhak mendapat kritik ataupun saran nantinya. Nah, jadi mumpung bercerita tentang pengurus, jadi keluh kesahnya mungkin belum banyak sih keluh kesahnya karena kita baru dari bulan Februari sama-sama sampai sekarang bulan Agustus, berarti sekitar berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. 7 bulan ya. Oke, Kak. Lanjut ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Oh, tetap. Mohon maaf ya. Oke. Lanjut. 7 bulan kita bersama. Jadi dalam fase 7 bulan ini kita ya sedikit saya cerita anggota pengurus kali ini periode 2019 sampai 2024 itu sementara sebanyak 50 orang. Nah, si 50 orang itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang bagian pertama itu ada pengurus inti, yang kedua ada bidang PSDK. Bidang PSDK ini nanti mewadahi kaderisasi seperti itu. Yang kedua ada bidang REBN, ini membawahi relasi bela antar negara yang mana nanti khusus melaksanakan kegiatan eksternal di pengurus. Yang ketiga ada media informasi komunikasi, ini wadahnya nanti pengurus ya yang bisa mendesain, pokoknya yang memberikan informasi kepada seluruh anggota PPI Badung. Habis itu ada KK, Koperasi dan Kewirausahaan, ini nanti membawahi bagaimana pendanaan di dalam organisasi seperti itu. Dan yang terakhir itu ada MIK. MIK ini adalah manajemen, bukan yang terakhir, yang keenam. Ini MIK ini membawahi internal nanti bagaimana pengumuman di dalam suatu organisasi nanti antara pendekatan sesama anggota MIK yang bertugas. Dan yang terakhir itu ada GSBP. GSBP ini lebih kepada gerakan sosial. Jadi pengurus ini bukan hanya baru ini paskibraka, bukan berarti kita di ruang lingkup paskibraka gitu loh. Kita sebagai organisasi harus bisa bersosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita juga memperhatikan lingkungan sebagai manusia, sesama manusia dan lingkungan seperti itu. Itu sih. Nah, habis itu kalau untuk keluh kesahnya itu sih masih proteknya saling kerjasama. Tetapi dari awal kita sudah berkegiatan. Mungkin kegiatan tuh hampir semua melibatkan pengurus ya. Yang pertama kegiatan kita itu ada upgrading, yang mana tujuan upgrading ini untuk saling kenal satu sama lain, karena di dalam kepengurusan sekarang ini mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tergabung 50 orang ini. Jadi sementara kita sama rata, di sini nggak ada senior, junior, tetapi tetap kakak adik seperti itu. Kita saling belajar satu sama lain. Nah, setelah upgrading, kita buat kegiatan yang kedua itu bulan Juni. Kalau nggak salah Juni, sebenarnya udah dirancang sih dari jauh-jauh hari, tetapi karena terhalang pandemi, akhirnya diundur menjadi bulan Juni. Nah, kegiatan kedua ini cukup besar dan kita beri nama Barong. Itu gerakan dari bidang GSBP, yang mana Barong ini adalah Badung Gotong Royong seperti itu. Mungkin secara teknis nanti bisa dijelaskan karena di sebelah kanan saya adalah penanggung jawab dari gerakan Barong tersebut. Oke. Terima kasih Juju. Jadi Badung Gotong Royong itu sebenarnya
lahir dari keresahan kita sama rasa bosan kita nggak ada program kerja ketika ada COVID. Jadi kita di rumah aja semua. Dan kita melihat banyak di sosial media ada organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial gitu. Mereka membagikan masker, hand sanitizer, kemudian sembako dan sebagainya. Nah, dari sana berangkat kami melihat di Badung ini rasanya belum seluruhnya masyarakat benar-benar mampu untuk menghadapi COVID ini dalam artian secara ekonomi. Jadi oleh karena itu kami membuka open donasi ya waktu itu. Donasinya boleh berupa uang, kemudian berupa barang. Barangnya itu boleh dalam bentuk masker dan sebagainya, kemudian juga seperti sembako. Jadi seperti itu. Kemudian kami merangkum semua hasil daripada donasi itu. Untuk yang uang kami belikan beras, kemudian telur, makanan pokok, dan kemudian kami bungkus menjadi paket-paket sembako. Nah, itu paket-paket sembako tersebut dan kami bagikan ke 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, mulai dari Petang sampai dengan Kuta Selatan. Pada saat membagikannya pun kami dibantu berkolaborasi dengan adik-adik SMA SMK yang ada di Badung yang ada ekstra paskibranya. Jadi lumayan kami tidak sendiri melakukan kegiatan tersebut, kami berkolaborasi dengan teman-teman paskibra sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu, dan Astrungara berjalan dengan lancar. Transparansinya juga kami sudah posting di Instagram, mungkin teman-teman yang penasaran bisa cek di @bpi Badung. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, setelah itu kan itu tadi bagaimana cerita Barong. Nah, setelah itu stop sampai sana aja karena setelah Barong itu muncullah informasi bahwa apakah pengibaran tahun 2020 ini diadakan atau tidak. Jadi kita selaku pengurus agak ragu-ragu gitu untuk membuat kegiatan yang baru karena kita memprioritaskan pengibaran tersebut seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut bagaimana pengibaran tahun 2020 ini, mungkin kita bisa dengar pengalaman dari sebelah kiri saya. Ini adalah kemarin terakhir menjabat selaku ketua panitia pengibaran tahun 2020. Mungkin Kak Ari bisa cerita sedikit bagaimana ya pengibaran tahun kemarin lah 2019 seperti itu. Bagaimana dan sekarang adanya perubahan dari 70 menjadi 6, mungkin Kak Ari sendiri yang bisa merasakan. Saya menjabat sebagai ketua panitia, melakukan kegiatan seperti seleksi, setelah itu camp, dan mengikuti kegiatan sebagai pelatih seperti itu. Bagaimana rasanya panas-panasan, lihat adik-adiknya melakukan kegiatan pelatihan seperti itu sih jadi bekal awal saya untuk sekarang bisa mengikuti yang namanya kegiatan kepengurusan di PPI Kabupaten Badung ini seperti itu. Terus untuk sekarang dipercaya lagi membantu junior dan teman-teman di pengurus Sugun, menjabat sebagai wakil ketua 2. Keluh kesahnya di pengurus sih sebenarnya satu di pembagian waktu, karena satu sudah semester akhir alias sudah menyusun, jadinya waktu itu sempat adanya kayak gimana ya, belum bisa membagi waktu aja sih sebenarnya. Itu karena di lain sisi saya harus menamatkan kuliah saya, dan di lain sisi saya menjabat sebagai di pengurus PPI seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Yang lainnya terdapat hal-hal yang menarik banyak sih sebenarnya. Itu sulit berkata-kata. Hal menarik banyak tapi tidak diceritain. Apa man? Terlalu banyak terpendam. Terpendam. Simpan baik-baik aja. Jadi kalau khususnya untuk di Bali ya, setelah diamati mungkin dari 8 kabupaten, 1 kota dan 1 kota yang ada di Bali, mungkin kalau dilihat dari segi usia di Badung
Mudah-mudahan. Masih muda-muda, jauh paling muda seperti itu. Dan pengurusnya jauh lebih muda-muda dibandingkan kabupaten kota yang lain seperti itu. Intinya Jadi, muda berkarya. ya, prinsip kita kan karya raya, ya. Jadi mungkin dari usia muda ini memegang suatu kepengurusan yang dibilang cukup besar, membawa nama kabupaten, dan di setiap kabupaten kota pun ada se-Indonesia. Jadi terpaut dengan usia muda tersebut, pastinya banyak hal yang harus kita jalanin. Seperti misalnya dengan usia yang kita muda seperti ini, kita harus memprioritaskan sekolah kita, kuliah kita, dan teman-teman yang lain. Di samping itu kita ada tanggung jawab di organisasi, itu benar-benar harus kita bagi gitu. Agar 50-50 di samping kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa, kita juga harus pure melihat bahwa organisasi ini harus tetap bergerak seperti itu. Jadi selama ini dari kita terbentuk sampai bulan Agustus sekarang, untuk itu sih tidak ada terlalu kendala ya, karena saling mengerti aja. Mungkin seperti posisi sekarang, kemarin Kak Adik menyelesaikan program studi S1-nya. Jadi Kak Adik mohon izin, dan kita pasti harus mendahului itu karena masa depan. Masuk juga sekarang dalam konteks pelatihan Paskibraka tahun 2020 ini, di sebelah saya KKN itu juga harus sama memfokuskan yang mana lebih penting, silahkan seperti itu. Semestinya kita bisa bagi-bagi lah antara bukan hanya 3 orang tapi seluruh komponen pengurus dan PPI Badung yang ada. Oh iya Kak, dan yang terakhir, apa sih pesan ke depannya untuk pengurus PPI Badung? Kesannya, pesan Ya dari junior. kalau untuk pesannya untuk seluruh anggota pengurus nih, kalau seluruh anggota pengurus Dan PPI lah. PPI ya. Mungkin PPI belakangan ya, pengurus dulu. Jadi kalau untuk pengurus, yang pertama saya harapkan semuanya tetap solid ya. Solid dalam artian saling bisa mengerti satu sama lain seperti itu, dan di mana ada tanggung jawab itu harus benar-benar dipegang. Itu walaupun ini organisasi yang seperti kita ketahui bersama, lebihnya kita yang mengeluarkan tenaga, pikiran, habis itu hal yang lain-lain, dan itu belum tentu ada feedback baliknya ke kita seperti itu kalau kita bicara tentang material seperti itu. Tetapi kalau dipikir lebih jauh lagi, organisasi ini membentuk kita menjadi orang lah. Kita bisa tahu caranya memimpin, dipimpin seperti itu. Dan lebih dalam lagi pesannya untuk seluruh komponen, seluruh bidang anggota pengurus, intinya saling pegang satu sama lain, jaga rasa kekeluargaan sampai kita nanti benar-benar selesai menunaikan tugas seperti itu. Dan jangan lupa tetap melihat kader-kader penerus nanti kita sebagai pengurus. Itu aja sih. Dari Kalau dari saya sih singkat saja, tetap solid karena perjalanan kita masih panjang. Jauh. Saling percaya bahwa kita bisa membangun PPI ini jadi lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya yang mungkin sudah baik, terus kita buat inovasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin lanjut. Kalau dari saya, sebagai orang yang baru lagi pulang ke PPI setelah kemarin di kampus, di organisasi kampus. Jadi semenjak muskap itu baru lagi mengenal lagi junior, kemudian Kak Ari yang sebelumnya pernah lihat aja mukanya tapi tak tahu orangnya siapa. Jadi kemudian kenal dan sampai akhirnya di muskap ya, Dipertemukan. pada saat ini karena junior sudah resmi terpilih setelah kita voting waktu itu tanggal 2 Februari 2020. Jadi di sana awal mulanya saya ditarik oleh junior untuk ikut bergabung bersama kapal layarnya untuk menyeberangi samudra. Nah, jadi harapan untuk PPI mungkin sangat banyak. Yang pertama, supaya nanti teman-teman di pengurus terutama bisa belajar berorganisasi, karena banyak saya lihat teman-teman masih SMA. Jadi manfaatkan organisasi ini. Kalau teman-teman ada ide,
sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Ayo sampaikan ke kepala bidang masing-masing, kita buat program kerja semenarik mungkin, seinovatif mungkin. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada program seperti itu, tidak ada salahnya kalian mengajukan usul dan sebagainya. Karena kedepannya saya kira akan banyak ada hal-hal yang kita benahi di organisasi ini, akan ada banyak hal-hal baru yang pada intinya kita generasi muda yang akan berkarya. Mungkin seperti itu. Ingat 3 kunci berorganisasi. Tolong, maaf, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Oke, tambah lagi sedikit, jika untuk anggota pengurus seluruhnya, kedepannya mungkin kita selaku organisasi yang bekerja banyak orang, itu sudah pasti menemukan kadang-kadang problem dalam bekerja seperti itu. Nah, jadi dalam menemukan problem lah dalam suatu pekerjaan nanti kedepannya, dalam suatu event atau gimana, kita sebagai pengurus jangan ketika kita menemukan masalah, kita jangan langsung pure gimana. Kita di sana tuh ketika ada masalah kita harus banyak belajar lagi. Jangan langsung, misalnya nih saya pribadi ada masalah sama Kak Ari seperti itu. Dan jangan masalah pribadi itu dimasukkan ke dalam organisasi seperti itu. Jadi kalau udah masalah pribadi dimasukkan ke organisasi, pasti itu bakal pelan-pelan bakal menghilang organisasinya. Jadi kita harus profesional seperti itu. Intinya ketika suatu ada masalah, jangan langsung menyalahkan, tapi lebih kepada kita saling share lah satu sama lain. Apa sih pokok permasalahannya, kita cari jalan tengahnya seperti itu. Jadi saling ginilah sama satu sama lain. Jangan pernah enggak itu aja. Yang lagi satu Kak untuk PPI Bandung. Oke, kalau untuk PPI Bandung seluruhnya mohon izin senior, kakak-kakak yang di atas saya dan adik-adik seluruhnya dari tahun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izin untuk pertama kalinya mungkin saya sampaikan mohon izin untuk memimpin organisasi ini. Mohon dibantu ke depannya, apapun kegiatan yang akan kami laksanakan itu kami sangat perlu dukungan dari kakak-kakak semua. Walaupun ini organisasi yang bisa dibilang tidak mewajibkan untuk anggotanya aktif seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bersama-sama membesarkan organisasi ini sampai jauh keluar sana. Ya, kita tunjukkan bagaimana sulitnya PPI Bandung, bagaimana kebersamaan PPI Bandung. Kita pernah sama-sama merasakan bagaimana pahit di lapangan, manisnya pengibaran. Dan mungkin teman-teman pasti pernah ngerasain bagaimana rasanya ketika merah putih itu berhasil berkibar tepat di ujung tiang dan turun dengan selamat. Pasti di dalam hati kalian masih terkenang hal tersebut. Jadi itulah dasar kita kenapa kita tidak membesarkan organisasi ini sebesar-besarnya. Seperti itu. Dari kakak yang lain ada pendapat lagi? Cukup sih, udah padat sekali itu kan. Udah semua mencangkup. Mungkin dari Sugeng ada gini tambah. Mungkin sama kayak junior, mohon izin doa restunya dan masukannya. Kan di organisasi kita juga ada kakak-kakak MPU yang nanti dan mohon izin kakak kakak MPU nanti yang terus memberikan kami masukan. Sangat bagus sekali karena kami di tahun sebelumnya masih agak kurang tahu bagaimana inti dan hal-hal yang ingin dilaksanakan, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum terlaksana. Masih sangat perlu masukan. Mohon masukannya kepada adik-adik, kakak-kakak semua yang sekarang menjabat di PPI seperti itu. Ya, termasuk podcast ini. Ya, karena ini adalah podcast pertama kali, mungkin akan lebih banyak dislike daripada like. Podcast dadakan. Ya, ini karena kami bingung membuat podcast seperti ini karena saking kami berenamnya di hotel, jadi ya saya menghubungi kepala bidang dan sama wakil-wakil juga berinisiatif buat podcast. Jadi nanti jika hasilnya podcast ini hancur, ya inilah cerita sedikit dari kami seperti itu. Jadi jangan dianggap serius, tapi kami ingin lebih dekat sama kalian seperti itu, walaupun hancur. Oke, inilah podcast pertama dari kita. Jika ada kehancuran, mohon dibenahi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
like, comment, and skriket. Bye bye.